Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang traffic ya, sumber traffic untuk blog atau website. Jadi ini tutorial buat pemula yang baru bermain di dunia per-websitean ini ya. Pertama-tama, kenapa traffic itu penting? Jadi bisa dibilang kesuksesan sebuah blog atau website itu mungkin salah satunya ya diukur dari banyaknya traffic yang masuk. Karena apa? Karena dengan banyaknya traffic, website itu punya kemungkinan konversi yang tinggi, mendapat penghasilan yang tinggi dari pengunjung-pengunjung yang masuk. Atau misalnya blogger dapat penghasilan dari AdSense berdasarkan revenue atau klik iklan ya. Jadi kan semakin banyak pengunjung yang datang ke web kita, kemungkinan besar dia akan klik iklan ya, atau dia beli produk yang kita tawarkan di website. Itu makanya penting banget untuk fokus pada traffic ini dulu ya. Cuma sebelum belajar gimana caranya cari traffic, yang paling utama itu adalah tahu dulu dari mana sumber traffic itu berasal. Pertama, organic traffic. Nah, organic traffic itu sumber pengunjung yang datang dari mesin pencari seperti Google, Bing, Yandex, American Online atau yang lain-lain ya. Jadi dari mesin pencari itu bisa disebut dengan organic traffic. Nah, organic traffic itu kita bisa dapat misalnya ada seseorang ya googling misalnya resep nasi goreng nih ya. Lalu umpamanya web teman-teman atau blog teman-teman ada di halaman satu ini nih. Pas dia klik masuk ke website kita. Nah, website kita itu dapat pengunjung dari organic traffic, itu namanya ya pengertiannya. Orang berlomba-lomba mencari organic traffic ini karena bisa dibilang kita bisa dapat traffic melimpah gratis. Dan kayak Google ini kan banyak banget ya penggunanya, sehingga kita berpotensi untuk mendapatkan traffic cukup banyak dari Google. Terutama di kata kunci yang rame nih, yang biasa dicari-cari orang. Kayak gini kan juga rame ya. Untuk mendapatkan traffic dari sini kita harus memahami SEO dulu ya sebelumnya. Jadi SEO itu adalah Search Engine Optimization, artinya upaya pengoptimalan di mesin pencari. Gimana caranya itu? Jadi konten kita dioptimalkan semaksimal mungkin agar dapat peringkat terbaik di Google. SEO sendiri terbagi jadi dua, yang on page dan off page. Kalau on page yang ada di kendali kita sendiri seperti konten, theme, kecepatan dan lain-lain. Sedangkan off page-nya dari faktor eksternal seperti backlink atau sosial media ya. Kita dapat rujukan dari sosmed-sosmed, itu bisa mempengaruhi SEO off page ya. Nah, penjabarannya sebenarnya di channel saya ini emang fokus kepada hal itu ya. Jadi upaya pengoptimalan di mesin pencari. Teman-teman bisa ubah-ubah aja di playlist Rahasia Blogger ya. Di situ ada caranya buat konten SEO dan lain sebagainya, macam-macam ya. Nah, mencari traffic organik ini begitu populer karena bisa dibilang ini traffic yang gratis ya. Jadi kita nggak perlu bayar, nggak kayak pakai iklan dan lain sebagainya. Cuman masalahnya ini tuh lama ya. Maksudnya kita bermain SEO tuh bukan hal yang instan. Misalnya satu hari ini kita praktekin teori SEO yang A, belum tentu hari besoknya itu langsung jadi gitu, langsung works, terbukti. Enggak, tetap butuh waktu. Misalnya faktor penentunya kayak umur domain ya kan, kekuatan kontennya bagaimana, apakah dia lebih lengkap atau enggak, apakah dia menjelaskan secara detail atau enggak, atau seumpamanya faktor eksternal seperti backlink atau sosial signal ya, share dari sosial media dan lain sebagainya. Banyak ya penjabarannya, emang banyak banget, luas banget. Selanjutnya adalah sosial media ya. Kita juga bisa dapat traffic dari sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram ataupun Pinterest yang inilah yang major ya. Misalnya contohnya di Pinterest ini ya. Dari Pinterest ini sebenarnya kita bisa ngasih link nih. Kita bisa naruh link di gambar kita, kasih deskripsi dan lain sebagainya ya. Jadi seumpamanya kita klik ini, kita bisa masuk ke website. Jadi seumpamanya ada orang ngeklik link kita dapat traffic tuh dari si Pinterest ya. Itu namanya social traffic ya, karena trafficnya berasal dari media-media sosial. Kalau dari Facebook umpamanya kita sebar
link kita di grup-grup yang relevan. Umpamanya teman-teman bikin resep nasi goreng ya, masuklah ke grup ibu-ibu ya, ke grup mama tuh kan banyak tuh ya grup nasi goreng, grup masakan Indonesia kan banyak ya. Nah kita bisa masuk, kita share, kita kasih deskripsi dikit. Nah itu bisa tuh ngedatangin visitor tuh dari mama yang ngeklik dari Facebook ke blog kita gitu. Yang penting sih grupnya yang kita share itu relevan ya dengan bahasan kita. Kalau masakan ya masakan, kalau otomotif ya otomotif dan sebagainya. Asalkan jangan terlalu nyepam banget ya. Kadang-kadang orang juga nggak suka gitu kalau artikel kita terlalu spam ya. Kadang-kadang adminnya ini suka nge-kick kita malah ya dari grup kalau kita terlalu spammy gitu. Selain itu dari Twitter bisa dengan cara umpamanya banyak tuh saya lihat sekarang tuh kayak dia nge-share link tapi juga dia masukin itu kata-kata yang lagi trending atau hashtag-hashtag yang lagi trending meskipun gak nyambung gitu ya, tapi tetap dia pakai narasi seperti itu agar mudah dicari gitu. Lanjutnya kalau Instagram cuma dari bio aja sih. Setahu saya yang paling banyak itu emang dari Facebook ya. Facebook sama Pinterest nih banyak nih. Terutama untuk artikel-artikel yang berbahasa Inggris ya. Pinterest ini banyak penggunanya di seluruh dunia, jadi kita bisa dapat traffic dari sini. Oke, selanjutnya dari direct traffic itu traffic yang langsung. Jadi umpamanya orang-orang itu langsung ngetik web kita di browser mereka, umpamanya kayak gini nih, dia langsung ngetik nih. Misalnya saya klik gini nih di browser ke bango.co.id ya. Nah dia ini langsung masuk tanpa sumber manapun, jadi langsung gitu ya. Nah itu namanya direct traffic. Kehitungnya direct traffic kalau dilihat dari pengukuran kayak Histat atau Google Analytics ya, seperti itu. Nah ada direct traffic ini sih biasanya didapat kalau emang web kita udah populer ya, umpamanya ya. Kita sering promo di mana-mana, langsung aja masuk ke web saya bla 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 gitu, atau dari stiker, kaos atau dan lain sebagainya itu, sehingga orang-orang pada ingat dengan domain kita, URL kita. Akhirnya dia penasaran, dia coba masuk. Nah itu direct traffic. Atau yang udah sering bolak-balik ke website kita ya, jadi mereka udah hafal lah web kita, domain-domainnya termasuk. Selanjutnya adalah referral traffic. Referral traffic ini misalnya kita di sini deh ya, Foursquare nih. Kemarin kita uji coba di Foursquare ini untuk bikin backlink. Nah kan ada link kita ya di situ ya. Pas kita klik terus masuk ke sini ya kan tujuannya. Nah itu kita dapat traffic, dapat pengunjung dari referral ini. Umumnya referral traffic itu bisa didapat di forum-forum yang ramai, umpamanya kayak Kaskus atau Reddit ya, yang untuk internasionalnya. Itu juga bagus sebenarnya, tapi kayaknya kalau referral itu nggak terlalu banyak deh, kecuali tempat kita sebar linknya itu di web-web yang rame gitu. Ada kemungkinan dari misalnya 100 pengunjung web A yang rame, ada link kita tuh di situ ya, mungkin adalah 3, 4, 5 kita dapat traffic dari situ, dapat limpahan traffic dari situ, walaupun nggak banyak tapi lumayan ya. Ini bisa dioptimalkan juga. Oke, jelas ya referral. Yang selanjutnya paid advertising atau iklan ya. Nah ini nih, kalau mau cepat dapat traffic udah nggak ada cara lain, pasang iklan. Bisa pakai FB Ads, Google Ads, Pinterest Ads ya, atau yang lain-lain ya, banyak Instagram Ads dan lain-lain. Nah cara ini adalah cara paling cepat. Jadi bertolak belakang dengan yang cara-cara pakai SEO tadi tuh. Mungkin cara yang lebih lama, paling lama ya SEO itu untuk dapat traffic, tapi paling murah kayaknya ya. Sama share ke sosmed juga ini lebih murah nih. Cuman kelemahan dari iklan ini udah pasti bayar, dan ya harga sih tergantung ya. Kayak misalnya di Google Ads ini lumayan mahal sebenarnya. Google Ads itu biaya per kliknya atau per revenue-nya lumayan mahal dia Google Ads. Tapi kalau misalnya buat web-web baru saya rasa masih oke-oke aja sih ya buat promo. Sepertinya juga perlu buat beriklan itu, karena untuk mendapatkan pengunjung atau paling nggak ngenalin brand kita dulu deh ya, ngenalin halaman dagang kita ke orang-orang banyak. Yang penting kata kunci buat iklan itu relevan. Umpamanya web teman-teman ngejual nasi goreng ya kan, ya paling nggak keyword buat beriklannya kayak resep nasi goreng Indonesia dan lain sebagainya nih, kayak misalnya kayak gini-gini nih.
dimasukinnya agar pencarinya juga relevan, on target ya audiensnya kita. Oke, itu aja ya teman-teman ya penjelasan kali ini tentang dari mana aja sumber traffic. Kesimpulannya, sebaiknya untuk mendapatkan traffic yang maksimal kita bisa mengoptimalkan dari 5 sumber traffic ini. Cuman kalau umpamanya teman-teman masih single fighter ya, blogger-blogger yang solo karir ya, itu sebaiknya ya fokusin aja dulu di salah satu atau salah dua ini. Misalnya kayak dari SEO atau sosmed ya. Nah ini kan bisa dibilang gratis ya, bisa pakai cara gratis ya. Meskipun butuh waktu, tapi ini worth buat dicoba karena buat jangka panjang bagus, terutama SEO ya. Itu buat jangka panjang oke lah, lebih ringan di kantong kita. Semua web-web besar rata-rata itu memaksimalkan dari semua potensi ini nih, termasuk beriklan. Jadi dia SEO iya, share sosial media iya, ngiklan juga iya gitu kan. Referral traffic, umpamanya dia masang backlink di tempat-tempat ramai juga iya. Oke ya, jadi mudah-mudahan penjelasan kali ini cukup jelas. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanya di kolom komentar. Yang belum subscribe bisa di subscribe. Yang butuh jasa backlink, keterangan ada di deskripsi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.